Hello everyone, how are you today? Okay, I hope all of you are just fine at home. Today we are going to study. Before we study, prepare yourself to practice. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, our topic today about statistika. Oke, jadi hari ini teacher mau mereview kembali materi kita yang sudah pernah kita pelajari di sekolah, yaitu mengenai statistika ya. Nah, kenapa teacher mau review kembali? Supaya kamu mengingat kembali mengenai materi ini, supaya nanti anak-anak dapat menjawab soal-soal di ujian semester. Oke, langsung saja. Oke, kita lihat untuk pengertian statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengolah data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Ya, jadi statistika ini kita berbicara tentang data, ya. Nah, jadi apa pengertian dari data? Nah, data itu adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Atau data itu disebut juga dengan informasi yang kita peroleh berdasarkan fakta, ya. Jadi bukan hasil rekaan, tapi hasil fakta, ya, hasil kenyataan, ya. Nah, misalkan data mengenai nilai matematika di kelas 4, atau data mengenai tinggi badan, atau data mengenai berat badan, atau data penjualan, ya. Jadi data itu informasi berdasarkan fakta, ya. Oke. Nah, kemudian data dibagi menjadi dua, ya. Nah, berdasarkan sifatnya. Nah, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, untuk data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kata-kata, ya. Jadi data itu tidak selalu berbentuk angka, tapi ada juga yang berbentuk kata-kata. Nah, untuk data kuantitatif itu data yang berbentuk angka, ya, atau bilangan. Nah, misalkan tadi contohnya data mengenai tinggi badan, data mengenai nilai, ya. Nah, kemudian data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua, ya. Ada data diskrit dan juga data kontinum, ya. Ada dua bentuk, ya, data diskrit dan juga data kontinum. Data diskrit itu adalah data yang bentuk angka yang diperoleh dengan cara membilang, ya. Berarti ini menjumlah, misalkan adalah nilai matematika, ya. Nah, kalau mencari nilai matematika, ya, mengenai informasi nilai matematika, berarti kita menghitung jumlah siswanya, ya, berdasarkan nilai matematikanya. Nah, kemudian untuk data kontinum adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, ya. Berarti ada alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut, ya. Misalkan untuk data mengenai tinggi badan, ya. Nah, kemudian data mengenai berat badan. Nah, itu dia, itu data kontinum, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, statistika ini, ya, ada 3 langkah yang akan kita bahas, ya. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan dan membaca data. Kemudian yang kedua mengolah dan menyajikan data. Yang ketiga menafsirkan data. Oke, kita bahas untuk mengumpulkan data, ya. Nah, mengumpulkan data tujuannya untuk memperoleh data, ya. Nah, jadi cara mengumpulkan data ini ada 4, ya. Yang pertama ada pengamatan, kedua wawancara, ketiga angkat, keempat percobaan atau penelitian. Jadi saat kita mengumpulkan data, kita boleh menggunakan salah satu cara ini, ya. Jadi tidak semuanya yang kamu gunakan, tidak harus semuanya, tapi boleh salah satu, ya, atau boleh 2, ya. Dan disesuaikan dengan data yang ingin diperoleh, ya, data yang ingin dikumpulkan. Misalkan untuk mengenai pengumpulan data tinggi badan, ya, kita boleh menggunakan wawancara, ya, mewawancarai objek untuk mengumpulkan data mengenai tinggi badan, ya. Tidak harus menggunakan percobaan atau penelitian atau juga angket, ya. Jadi ya, untuk mengumpulkan data. Oke, kita lanjutkan untuk membaca dan menafsirkan data. Nah, membaca dan menafsirkan itu hampir sama, ya.
Bedanya, kalau membaca kita berarti membaca data yang sudah tertulis di tabel maupun diagram batang, ya. Kalau menafsirkan itu berarti kita membaca data yang tidak tertulis, berarti kita harus mencari dulu, ya. Boleh melalui pengurangan atau penjumlahan, ya. Tapi datanya tetap dari yang disajikan tersebut, baik melalui tabel maupun diagram, ya. Persamaannya kita sama-sama memperoleh data tersebut, ya. Bedanya hanya melalui tertulis dan tidak tertulis. Oke, nah membaca dan menafsirkan data itu boleh melalui tabel maupun diagram batang, ya. Oke, untuk manfaatnya, manfaat membaca data adalah untuk menggali dan memperoleh informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, ya. Jadi untuk manfaatnya. Nah, misalkan ini contoh soal membaca data dalam bentuk tabel, ya. Ini adalah contoh data tinggi badan siswa kelas 5 SD basic. Nah, jadi ini sudah termasuk membaca dan menafsirkan, ya. Misalkan ini untuk soal nomor 1. Banyak siswa yang tinggi badan 120 cm ada, kita lihat tinggi badan 120 ada berapa siswa? 4 orang, ya. Nah, kemudian nomor 2, banyak siswa yang tinggi badan 123 cm ada 2 orang. Kita lihat 123. Nah, banyak siswanya ada 2 orang. Nah, untuk yang menafsirkan contohnya nomor 8, ya. Nomor 8, nomor 9. Nah, misalkan nomor 8 selisih, banyak siswa yang memiliki tinggi badan 124 cm dan juga 123 cm adalah. Nah, ini kan tidak tertulis di sini berapa selisihnya, tapi datanya itu dapat kita lihat di tabel ini, ya. Kita lihat untuk tinggi badan 124 ada berapa siswa? 5. Kemudian 123 ada 2. Nah, berarti selisihnya adalah atau perbedaannya adalah 3, ya. Berarti kita kurangkan 5 kurang 2 sama dengan 3 orang, ya. Kemudian nomor 9, jumlah seluruh siswa kelas 5 SD basic adalah 20 orang, ya. Berarti kita jumlahkan seluruh jumlah siswanya. Nah, jumlahnya adalah 20 orang. Itu dia untuk membaca data dalam bentuk tabel, ya. Oke, kita lanjutkan untuk membaca data bentuk diagram. Nah, jadi data yang kita baca di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, ya. Nah, misalnya ini adalah contoh soalnya. Ini data jenis olahraga yang digemari oleh siswa kelas 5 tersaji dalam diagram batang berikut. Nah, jadi hampir sama dengan tabel, ya. Bedanya hanya bentuk penyajiannya saja, ya. Ini disajikan dalam bentuk diagram, ya. Berarti kita lihat misalnya ini banyak siswa yang gemar futsal ada. Kita lihat ini jenis olahraganya. Futsal itu ada 10 orang, ya. Ini 10. Kemudian banyak siswa yang gemar basket. Kita lihat basket 8, ya. Nah, kemudian kita lihat untuk yang menafsirkan nomor 8. Selisih siswa yang menggemari voli dan renang adalah. Kita lihat untuk voli ada 6 orang. Renang ada 4, berarti 6 kurang 4 sama dengan 2 orang. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengolah dan menyajikan data. Nah, mengolah dan menyajikan data itu ada dalam 2 bentuk, ya. Ada bentuk tabel dan juga bentuk diagram, ya. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini adalah bentuk diagram batang, ya. Kalau bentuk diagram ada beberapa, ada bentuk diagram batang, garis, lingkaran, gambar. Tapi saat ini kamu hanya mempelajari dalam bentuk diagram batang, ya. Nanti untuk kelas 5 kamu boleh mempelajari bentuk diagram yang lain. Oke. Yang pertama adalah tabel, ya. Tabel adalah data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, atau biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja. Nah, misalkan ini contoh soalnya, ya, disajikan dalam bentuk tabel, ya. Oke. Kemudian untuk diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang yang berdiri tegak lurus. Ini untuk diagram batang. Jadi diagram batang itu berbentuk batang, ya, atau persegi panjang yang berdiri tegak lurus. Jadi tidak boleh miring, ya.
harus tegak lurus ke atas. Gambarnya tidak boleh miring. Nah, itu dia. Oke, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama kita ubah data menjadi bentuk tabel dulu. Ya, ini untuk langkah menggambar diagram batang ya. Kemudian yang kedua, buat garis mendatar dan garis tegak. Nah, kemudian jarak skala pada garis tegak harus sama. Kemudian yang keempat, buatlah batang sesuai data yang diberikan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ini adalah contoh soalnya. Nah, ini adalah data mengenai pekerjaan orang tua siswa, ya. Nah, sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Oke. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita buat dalam bentuk tabel, ya. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini kebetulan saja sudah disajikan dalam bentuk tabel, ya. Nah, kita sajikan lagi dalam bentuk tabel, ya, supaya kamu mempermudah kamu untuk menyajikan datanya, ya. Oke. Nah, jadi tadi langkah yang kedua kita harus membuat garis mendatar dan tegak lurusnya. Nah, garis mendatar itu ini, ya. Garis tegak lurus itu ini. Nah, jadi untuk variabel pekerjaan orang tua siswa itu harus di garis mendatar, ya. Ingat, variabelnya harus di garis mendatar, ya. Baik itu mengenai nilai, tinggi badan, berat badan, ya. Jadi di garis mendatar itu adalah objek yang kita teliti. Nah, di sini objek yang objeknya apa yang kita teliti di sini. Nah, mengenai pekerjaan orang tua siswa, ya. Nah, jadi di garis mendatar itu adalah variabelnya. Variabelnya adalah pekerjaan orang tua siswa. Kemudian untuk yang tegak lurus itu adalah untuk yang banyak siswa, ya. Sorry, ini yang tegak lurus itu adalah objeknya, ya, bukan di mendatar, ya. Jadi maksud teacher itu yang di tegak lurus itu adalah objeknya. Objeknya itu maksudnya adalah benda yang kita teliti. Benda yang kita teliti adalah siswa, ya. Nah, berarti itu ada di tegak lurus kita sajikan. Nah, kemudian setelah kita membuat garis mendatar dan garis tegak lurus, nah, kita perhatikan skalanya. Nah, skalanya itu harus berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian juga harus sama skalanya. Nah, ini teacher buat skalanya adalah 2. Ya, makanya sini 2, 4, 6, 8, ya, perbedaannya 2. Jadi bebas, ya, boleh perbedaannya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Yang penting sama, ya. Ini skalanya harus sama. Nah, kemudian skala garis tegak lurus dengan garis mendatar tidak harus sama, ya. Hanya jaraknya aja yang sama. Misalkan untuk ini, untuk jarak untuk guru misalkan 1 cm. Nah, guru ke polisi juga harus 1 cm, ke dokter juga harus 1 cm, guru dan penjahit juga harus 1 cm. Tidak boleh beda-beda. Misalkan tidak boleh ini 1 cm, di sini 2, di sini 3, tidak boleh, ya, harus sama. Skala juga seperti itu. Misalkan dari jarak 0 ke 2 1 cm, berarti 2 ke 4 juga harus 1 cm, 4 ke 6 juga harus 1 cm. Ya, tidak boleh berbeda-beda jaraknya. Ya, dan skalanya juga harus sama, ya. Nah, jadi boleh kamu buat berurutan. Tapi kalau misalnya datanya, objeknya itu terlalu banyak, misalnya sampai 40 atau 50 atau 100. Nah, jadi kamu tidak harus buat berurutan dari 1 sampai 100, tapi boleh buat kelipatan, misalnya 3 atau skalanya 4 atau 5 atau 10, ya, supaya menghemat, ya, supaya tidak terlalu panjang dia ke atas. Yang penting ini datanya dapat dicantumkan atau dapat dirampungkan di sini, ya, dan dapat tersajikan di diagram ini. Itu dia. Kemudian untuk ukurannya, ini ukuran diagram batangnya ini, ukuran persegi panjangnya juga harus sama, ya. Tidak boleh ini besar, ini terlalu kecil sekali. Nah, ini kecil, ini besar, tidak boleh, ya. Jadi harus sama. Itu dia untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, sekian untuk hari ini. Ya, teacher harapkan kamu memahami materi kita mengenai statistika. Oke, thank you for watching. God bless us.